Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diah M. Utari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada program KMMI Urban Farming kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang karakteristik, penyimpanan, dan pengolahan buah. Topik bahasan kita kali ini ada 4, yaitu klasifikasi buah, pengawetan buah, penyimpanan buah, dan pengolahan buah. Pada slide berikut dapat kita saksikan penggolongan atau klasifikasi buah. Terdapat 8 jenis buah, yaitu kelompok jeruk, melon, beri, buah berbiji, plum, anggur, buah tropis, dan buah eksotis. Kita lihat pada slide, banyak jenis buah di tiap kelompoknya. Dalam satu kelompok tersebut bisa mempunyai ukuran, warna, dan rasa yang berlainan. Misalnya jeruk yang terdiri dari berbagai jenis, sehingga ukuran, warna, dan rasanya berbeda-beda. Demikian pula dengan kelompok buah yang lain. Hampir semua buah-buahan ini bisa kita dapatkan di Indonesia. Selanjutnya kita akan diskusikan teknik pengawetan buah. Ada banyak teknik pengawetan buah, di antaranya adalah iradiasi, pengasaman, pengalengan, pengeringan, dan pembekuan. Iradiasi adalah teknik dengan memberikan sinar radiasi ke buah yang tujuannya menghancurkan serangga, parasit, dan bakteri, serta memperlambat proses pematangan tanpa menimbulkan efek yang terlihat atau terasa pada buah. Sedangkan pengalengan, buah yang ada dalam kaleng ini direndam dalam cairan sirup atau cairan buah itu sendiri. Pada proses pengalengan juga dilakukan pemanasan untuk menghilangkan bakteri pembusuk serta memberikan kondisi kedap udara sehingga menghilangkan proses oksidasi dan dapat memperlambat pembusukan. Teknik pengeringan adalah teknik pengawetan yang tertua. Pada proses pengeringan, kandungan gula akan keluar dan daya simpan menjadi lebih lama. Teknik pengawetan terakhir yang akan kita pelajari adalah pembekuan. Tujuan pembekuan adalah agar bakteri pembusuk buah menjadi tidak aktif. Namun pembekuan ini dapat merusak tekstur buah karena kristal es akan masuk pada dinding sel buah sehingga merusak tekstur buah tersebut. Pada slide berikutnya akan kita lihat beberapa contoh pengawetan pada buah. Pertama adalah conserve, merupakan campuran buah, biasanya jeruk, dengan kacang dan kismis tanpa ditambah dengan gula. Kedua adalah selai, ini hasil pengawetan buah yang paling mudah kita jumpai di pasaran. Selai merupakan buah yang dihaluskan dan dimasak dengan menggunakan gula dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya adalah marmalade, yaitu sari buah yang dicampur dengan irisan buah dan kulit buah. Biasanya yang dipakai adalah buah jeruk. Kemudian butter. Butter ini adalah mentega buah, yaitu sejenis selai yang dibuat dari daging buah yang telah direbus dan disaring. Butter ini tidak semanis selai atau jelly dan relatif lebih mudah busuk. Contoh terakhir adalah jelly, merupakan produk yang paling padat dibanding yang lain, dibuat dari sari buah yang dimasak dengan tambahan gula dan pektin. Slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyimpanan buah. Petani biasanya memetik buah ketika buah belum matang. Oleh sebab itu tidak bisa langsung dimakan, namun harus ditunggu beberapa hari. Penyimpanan buah tersebut bisa dalam suhu ruangan dengan atau tanpa dilapisi oleh kertas. Ketika sudah matang, penyimpanan buah sangat tergantung dari jenis buah. Umumnya buah akan lebih tahan lama jika disimpan di dalam lemari es dan diletakkan dalam kantong plastik yang sudah diberi lubang. Namun ada juga buah yang justru tidak bisa disimpan di dalam lemari es, misalnya pisang.
Berikutnya akan dijelaskan tentang jenis buah klimaterik dan non-klimaterik. Daya simpan buah klimaterik ini lebih singkat dibanding non-klimaterik. Buah klimaterik mempunyai laju respirasi yang tinggi. Jenis ini masih mengalami proses pematangan setelah dipanen. Sedangkan buah non-klimaterik tidak mengalami kenaikan atau laju respirasi. Proses pematangan biasanya hanya terjadi saat buah masih berada di pohon. Pada slide terakhir, kita akan melihat beberapa alternatif permasakan buah. Buah itu bisa dimasak dengan cara misalnya digrilling atau broiling atau pemanggangan. Kita lihat pada slide, yaitu contohnya adalah buah nanas. Kemudian bisa juga dengan simmering, yaitu merebus dengan api kecil. Kemudian stir frying yang menggunakan minyak agak banyak dan dimasak pada suhu yang tinggi. Berikutnya adalah poaching, yaitu memasak dalam bahan cair pada suhu sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian boiling atau merebus, pada contoh terlihat kolak pisang. Boiling ini direbus pada suhu hingga 100 derajat Celcius. Selanjutnya steaming atau mengukus. Kemudian deep frying, yaitu menggoreng hingga semua bahan tercelup. Dan terakhir adalah baking. Dan berikut adalah daftar bacaan yang bisa kita telusuri lebih lanjut. Demikian adik-adik sekilas tentang karakteristik penyimpanan dan pengolahan buah. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa saksikan seri video program KMMI Urban Farming berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.